Di tengah ramainya, kota yang seolah tak pernah tidur, ada seorang pria bernama Oni. Usianya baru sekitar 25 tahun, tapi wajahnya sering terlihat lebih tua karena beban hidup yang ia tanggung. Rambutnya agak berantakan, tubuhnya kurus, dan pakaiannya sederhana sekali. Kaos polos yang warnanya mulai pudar dan celana jeans, yang sudah lama tak diganti. Noni bukan tipe orang malas. Dulu ia punya semangat tinggi, bercita-cita jadi seseorang yang sukses, bisa bikin bangga orang tuanya, bisa hidup tenang tanpa harus mikirin besok makan apa. Tapi, kenyataan tidak selalu sejalan dengan keinginan. Setelah lulus kuliah dengan jurusan ekonomi, ia susah sekali mencari kerja. Beberapa kali melamar ke perusahaan besar, hasilnya selalu sama, ditolak. Ada juga perusahaan kecil yang mau menerimanya, tapi gaji terlalu minim, bahkan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Keadaan makin sulit ketika orang tuanya sakit-sakitan di kampung. Oni tak punya pilihan selain pulang untuk merawat mereka. Uang tabungan yang sedikit pun habis untuk biaya berobat. Saat akhirnya orang tuanya meninggal, Oni kembali ke kota dengan saku kosong dan hati yang penuh luka. Hidupnya berubah drastis, dari anak yang penuh harapan, menjadi seorang pria pengangguran yang hanya bisa bertahan dari hari ke hari. Setiap pagi, Oni terbiasa berjalan kaki menyusuri jalanan kota. Dia tidak punya tujuan pasti, hanya berharap ada keberuntungan yang muncul di balik pintu tak terduga. Kadang ia mampir ke warung kecil untuk membeli kopi sachet murah, duduk di bangku panjang sambil mengamati orang-orang lalu lalang. Ia sering bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini? Apa aku memang ditakdirkan gagal? Namun, meski keadaan berat, Oni tidak pernah kehilangan sikap ramahnya. Ia selalu menyapa orang-orang dengan sopan. Bahkan ketika dia tidak punya uang untuk membeli makanan enak, ia tetap bisa tersenyum pada penjual atau anak kecil yang bermain di sekitar jalan. Ada sisi lembut dalam dirinya yang membuat orang-orang merasa nyaman, walaupun tidak banyak yang benar-benar mengenalnya dekat. Dan di sisi lain kota yang sama, ada seorang wanita bernama Celine. Dia adalah seorang CEO muda dari perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi. Umurnya baru 30 tahun, tapi sudah sukses memimpin perusahaan yang karyawannya ratusan orang. Celine dikenal cerdas, disiplin, dan punya wibawa. Banyak orang menghormatinya, sebagian lagi iri pada kesuksesan dan kecantikannya. Hidup Celine terlihat sempurna dari luar. Karir cemerlang, penampilan menawan, mobil mewah, rumah megah. Tapi jauh di dalam dirinya, Celine sering merasa sepi. Hidupnya penuh jadwal rapat, proyek, dan tanggung jawab. Sampai-sampai ia jarang punya waktu untuk bersantai, atau sekadar menikmati hidup. Kedua dunia yang sangat berbeda ini. Oni yang hidup seadanya, dan Celine yang hidup bergelimang kesuksesan. Seakan mustahil bisa bertemu. Tapi takdir seringkali suka bercanda dengan cara yang tak bisa ditebak. Hari itu, matahari terik menyinari kota. Oni sudah berjalan cukup jauh dengan perut keroncongan. Sejak pagi, ia belum makan apa-apa. Di saku celananya hanya ada beberapa lembar uang kecil yang ia sisakan untuk kebutuhan darurat. Namun rasa lapar memaksanya untuk singgah ke sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Warung itu tidak besar, hanya ada beberapa meja plastik dan kursi panjang. Aroma masakan menggoda dari dapur membuat perut Oni semakin berontak. Ia masuk pelan-pelan, menunduk, dan berharap bisa membeli sepiring nasi sederhana. Tapi ternyata tidak semua orang memandangnya dengan baik. Di warung itu ada beberapa pelanggan yang melihat Oni dengan tatapan sinis. Penampilannya yang lusuh membuat sebagian orang langsung menilai rendah. Pemilik warung pun, seorang pria paruh baya dengan suara keras, memandang Oni dengan raut tidak senang. Kamu mau ngapain di sini?" tanya pemilik warung sambil menyipitkan mata. "Mau beli makan, Pak, kalau boleh," jawab Oni sopan sambil mengeluarkan uang recehan dari sakunya. Pemilik warung menatap uang itu, lalu mendengus. "Uang segitu nggak cukup. Jangan bikin ribet. Pergi aja deh, jangan bikin pelanggan lain nggak nyaman." Noni terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Orang-orang di sekitar ikut memperhatikan. Ada yang berbisik-bisik. Ada juga yang menahan tawa kecil. Hatinya terasa tertusuk. Ia hanya ingin makan, tapi malah diperlakukan seolah-olah keberadaannya mengganggu. Dengan langkah berat, Oni pun keluar dari warung itu. Perutnya semakin perih, tapi hatinya lebih sakit.
Ia berjalan tanpa arah, mencoba menenangkan diri, meski air mata hampir menetes. Celine, si CEO cantik, muncul di trotoar jalan yang sama. Saat itu, ia baru selesai menghadiri rapat di salah satu gedung besar di pusat kota. Mobil mewahnya diparkir agak jauh karena jalanan macet, jadi ia memilih untuk berjalan sebentar, sambil menghirup udara luar. Sesuatu yang jarang ia lakukan, karena biasanya ia selalu terburu-buru Noni, yang masih menunduk dengan langkah gontai, hampir saja menabrak Celine. Ia langsung mengangkat wajah, terkejut, dan buru-buru minta maaf. "Maaf, Mbak, saya nggak lihat jalan," ucapnya terbata, menunduk sopan. Celine menatapnya sekilas. Dari penampilan Oni yang lusuh, Celine bisa langsung menebak bahwa pria ini sedang kesulitan. Tapi ada sesuatu di mata Oni, sorot mata yang lelah tapi jujur, yang membuat Celine tidak langsung berlalu begitu saja. Kamu nggak apa-apa?" tanya Celine singkat. Suaranya tegas tapi tidak keras, khas seorang pemimpin. Noni mengangguk, mencoba tersenyum walau hatinya masih kacau. "Iya, saya nggak apa-apaan," tapi perutnya tiba-tiba berbunyi keras, cukup jelas untuk terdengar. Oni menunduk lebih dalam, wajahnya memerah karena malu. Celine menatapnya beberapa detik, lalu menarik napas pelan. "Kamu lapar ya?" tanyanya dengan nada lebih lembut. Pertanyaan sederhana itu membuat Oni semakin terpojok. Ia ingin mengaku, tapi rasa gengsi dan malu menahannya. Namun perutnya sendiri seakan sudah menjawab lebih dulu. Akhirnya Oni hanya mengangguk pelan. "Kalau gitu, ayo ikut saya." Celine kemudian melangkah ke arah sebuah kafe yang ada di seberang jalan. Noni terdiam beberapa saat. Baginya, ajakan itu terasa aneh. Kenapa seorang wanita yang jelas-jelas terlihat dari keluarga berada, apalagi dengan penampilan seanggun itu, mau repot-repot mengajaknya makan? Tapi karena lapar sudah tak tertahankan, dan sorot mata Celine tidak terlihat jahat, Oni akhirnya mengikuti dari belakang. Mereka masuk ke sebuah kafe yang cukup mewah untuk ukuran Oni. Lampu gantung modern, kursi empuk, dan aroma kopi yang khas langsung menyambut. Oni merasa canggung. Kakinya hampir berat melangkah karena merasa tempat itu bukan dunianya. Celine memilih meja di pojok yang agak sepi, lalu duduk. Pelayan segera datang membawa menu. Celine menatap Oni. "Pilih aja makanan yang kamu suka." Noni menelan ludah. Di kepalanya, menu yang penuh dengan nama-nama asing itu terdengar seperti bahasa lain. Harganya pun bikin jantungnya hampir copot. Satu porsi makanan bisa setara dengan uang yang biasanya ia pakai bertahan hidup selama 2 hari. "Saya ikut Mbak aja, pesan apa?" jawab Oni lirih. Celine tersenyum kecil lalu memesan 2 porsi pasta dan minuman. Setelah pelayan pergi, suasana hening sejenak. Oni merasa harus menjelaskan siapa dirinya, tapi bingung harus mulai dari mana. "Apa kamu kerja di sekitar sini?" tanya Celine membuka percakapan. Noni menunduk. "Nggak, Mbak. Saya sekarang lagi nggak kerja. Dulu pernah melamar di beberapa tempat, tapi belum ada yang nerima." Celine mengangguk pelan. "Oh begitu. Terus kamu tinggal di mana?" "Sekarang numpang di rumah kos temen. Kadang kalau nggak enak, saya tidur di musola dekat terminal," jawab Oni jujur, meski hatinya bergetar karena malu mengakui hal itu. Celine menatapnya lekat. Ada rasa iba, tapi juga rasa kagum karena Oni mau jujur. Tidak semua orang berani menceritakan kelemahan dirinya kepada orang asing. Tak lama makanan datang. Oni menatap piring di depannya dengan mata berbinar. Bau makanan itu saja sudah membuatnya hampir lupa akan rasa malunya. Ia menunggu Celine mulai dulu, baru kemudian pelan-pelan menyuap. Di luar dugaan, air matanya menetes. Bukan karena rasa makanannya, tapi karena terlalu lama ia tidak merasakan kenyang dari makanan yang layak. Ia buru-buru menyeka wajahnya, takut terlihat cengeng. Celine memperhatikan dengan hati yang agak hangat. Ada sesuatu dalam diri Oni yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Bukan karena iba semata, tapi karena ia melihat ketulusan dan kerendahan hati yang jarang ditemuinya di dunia bisnis yang keras. Setelah selesai makan, Celine menatap Oni serius. "Kamu lulusan apa tadi?" "Ekonomi, Mbak." "S1, jawab Oni pelan. Celine sedikit terkejut. "Lulusan S1 ekonomi, tapi sampai sekarang nggak dapat kerja." Oni tersenyum pahit. "Iya, mungkin belum rezeki. Saya udah coba banyak,
tapi selalu kalah sama yang lebih punya koneksi. Selin terdiam sejenak. Dalam pikirannya, terlintas satu hal. Perusahaan yang ia pimpin sebenarnya sedang mencari orang baru untuk bagian administrasi dan riset. Bukan posisi tinggi, tapi cukup untuk orang yang rajin dan mau belajar. Namun, ia tidak langsung menawari. Ia ingin melihat dulu sejauh mana sikap Oni. Aku tanya satu hal. Kalau misalnya ada kesempatan, kamu berani mulai lagi dari nol? Oni, aku tanya satu hal. Kalau misalnya ada kesempatan, kamu berani mulai lagi dari nol? Pertanyaan itu membuat Oni mengangkat wajah. Sorot matanya kembali hidup, meski ragu. Saya berani, Mbak. Asal memang ada yang percaya sama saya. Selin tersenyum tipis. Baik, kita lihat nanti. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe itu, Selin benar-benar menghubungi Oni. Ia memberinya kesempatan untuk ikut wawancara di perusahaannya. Posisi yang ditawarkan memang bukan jabatan tinggi, hanya staf administrasi junior. Tapi bagi Oni, itu sudah lebih dari cukup. Itu berarti pintu pertama untuk mengubah nasibnya mulai terbuka. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Hari wawancara tiba. Oni datang dengan kemeja putih yang sudah agak kusam dan celana kain yang ia pinjam dari temannya. Sepatunya sudah lama, solnya sedikit mengelupas, tapi ia berusaha merapikan sebisa mungkin. Di lobi gedung tinggi itu, ia merasa sangat kecil. Orang-orang di sekitarnya memakai jas rapi, parfum mahal, dan wajah penuh percaya diri. Oni sempat menunduk, merasa minder. Apa aku pantas ada di sini? Gumamnya dalam hati. Waktu dipanggil masuk ke ruang wawancara, Oni mencoba menguatkan diri. Di dalam ruangan, ada 3 orang pewawancara yang menatapnya tajam. Salah satunya adalah kepala HRD yang terkenal disiplin, pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Tentang pengalaman kerja, kemampuan komputer, bahkan soal bagaimana cara mengatasi tekanan. Oni menjawab dengan jujur, walau ada beberapa hal yang ia akui masih harus belajar. Apa kamu yakin bisa bekerja di perusahaan besar ini, padahal kamu tidak punya pengalaman? Tanya salah satu pewawancara dengan nada skeptis. Noni menatap lurus. Saya yakin, Bu, mungkin saya belum punya pengalaman di perusahaan besar. Tapi saya punya tekad untuk belajar. Saya percaya kerja keras bisa menutupi kekurangan itu. Jawaban sederhana itu membuat ruangan sempat hening. Tidak semua pewawancara terkesan, tapi mereka bisa melihat kesungguhan dari cara Oni berbicara. Setelah wawancara selesai, Oni keluar dengan langkah gemetar. Ia tidak tahu hasilnya bagaimana, tapi ia sudah berusaha sejujur mungkin. 2 hari kemudian, telepon dari perusahaan datang. Oni diterima, itu awal perjalanan baru. Tapi ternyata, dunia kerja jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Di hari-hari pertama bekerja, Oni merasa seperti orang asing. Rekan-rekan kerjanya sebagian ramah, tapi sebagian lain memandang rendah. Penampilannya yang sederhana membuat beberapa orang berbisik-bisik di belakang. Katanya rekomendasi langsung dari atas ya. Pantasan masuk. Lihat tuh bajunya, kayak orang gak niat kerja. Bisik seorang karyawan. Noni mendengarnya, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membuktikan dirinya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Pekerjaan administrasi memang terlihat sederhana, tapi butuh ketelitian tinggi. Oni sering lembur sendirian, mencoba memahami sistem baru yang rumit. Komputer kantor yang penuh dengan software asing membuatnya pusing, tapi ia tidak menyerah. Malam-malam ia habiskan di warnet murah untuk belajar Excel, data entry, hingga laporan keuangan. Sementara itu, Seline dari kejauhan memperhatikan. Ia sengaja tidak ikut campur terlalu banyak, meskipun sebenarnya dialah yang memberi Oni kesempatan. Ia ingin melihat apakah Oni benar-benar bisa bertahan tanpa perlindungan khusus hari berganti minggu. Dan Oni mulai menunjukkan hasil. Laporan yang ia buat rapi, datanya akurat. Beberapa atasan mulai memperhatikan kerajinannya. Namun, rintangan tidak berhenti. Nada satu rekan kerja bernama Dika, pria muda yang sudah lebih dulu bekerja di perusahaan itu. Dika tidak suka kehadiran Oni. Ia merasa tersaingi karena atasan mulai memberi perhatian lebih pada kerja keras Oni. Oni, jangan sok rajin deh. Baru juga masuk, udah mau cari muka ya? Sindir Dika suatu sore. Noni hanya tersenyum kecil. Saya cuma melakukan tugas saya, Dik. Tugas? Hah, dasar numpang nama. Kalau bukan karena kenal sama atasan, nggak mungkin kamu bisa masuk ke sini. Ucapan itu menusuk hati Oni.
Ia ingin marah, tapi ia sadar. Kalau ia terpancing emosi, orang-orang akan semakin meremehkannya. Ia memilih menunduk, lalu kembali ke komputernya. Dalam hati, ia berjanji. Aku akan buktikan, aku bisa berdiri dengan usahaku sendiri. Hari demi hari, Oni menghadapi dua tantangan besar, tekanan pekerjaan, dan tatapan meremehkan dari sekitarnya. Kadang ia merasa lelah, kadang ingin menyerah. Tapi setiap kali itu muncul, ia teringat pada Celine. Wanita yang tanpa sengaja memberinya kesempatan. Ia tidak mau mengecewakan kepercayaan itu. Sementara itu, hubungan Oni dan Celine perlahan semakin sering terjalin. Bukan sebagai CEO dan bawahan langsung, melainkan sebagai dua orang yang kadang bertukar cerita. Celine sesekali mengajaknya makan siang singkat di luar kantor, hanya untuk bertanya kabar atau memberi motivasi. Di balik sikap tegasnya, Celine diam-diam kagum dengan ketekunan Oni. Bukan karena ia sempurna, tapi karena setiap kali jatuh, ia selalu bangkit lagi. Itu mengingatkan Celine pada dirinya sendiri saat dulu membangun karir. Namun, benih perasaan ini tidak disukai semua orang. Beberapa karyawan mulai bergosip. Jangan-jangan si Oni itu deket sama Bu Celine ya? Pantesan cepet naik. Gosip ini makin lama makin kencang, hingga jadi tantangan baru bagi Oni. Bagi Oni, rintangan ini lebih berat dari sekadar pekerjaan. Ini soal harga diri. Ia tidak mau dianggap hanya beruntung, karena dekat dengan Celine. Ia ingin semua orang melihat hasil kerjanya, bukan sekadar gosip. Semua berawal dari laporan keuangan bulanan. Di divisi tempat Oni bekerja, ada beberapa data yang tidak sinkron. Angka-angka yang seharusnya seimbang, justru menunjukkan selisih yang cukup besar. Atasan Oni langsung marah besar, dan karena laporan itu disusun oleh Oni, semua tuduhan mengarah padanya. Ini apa maksudnya, Oni? Bentak manajer divisi, Pak Hendra, sambil melemparkan berkas laporan ke meja. Oni terkejut, menatap angka-angka yang memang janggal. Saya yakin laporan saya benar, Pak. Saya sudah cek berkali-kali. Benar apanya? Kalau ada kesalahan kayak gini, perusahaan bisa rugi besar. Jangan main-main. Ruangan mendadak panas. Beberapa rekan kerja ikut menatap Oni dengan sorot mencibir. Dika, yang sejak lama tidak suka padanya, langsung menyambar N. Udah jelas kan? Dari awal saya bilang, dia itu cuma numpang nama. Baru sebentar kerja, udah bikin masalah besar. Hati Oni bergetar. Ia tahu dirinya tidak salah, tapi semua bukti di meja seakan menuduhnya. Setelah rapat darurat itu, ia dipanggil ke ruang HRD untuk diminta penjelasan. Oni mencoba membela diri, mengatakan ia tidak pernah mengutak-atik data. Tapi siapa yang mau percaya pada karyawan baru, dengan rekam jejak yang belum jelas? Nah, kabar ini cepat menyebar ke seluruh perusahaan. Bisikan-bisikan semakin tajam. Katanya rajin, ternyata malah bikin kacau. Beberapa orang mulai menjauhi Oni, yang tadinya setidaknya masih ada yang ramah, kini bahkan menyapanya pun enggan. Di tengah tekanan itu, Celine akhirnya tahu. Ia membaca laporan khusus dari manajer, yang menyebut nama Oni sebagai pihak yang bertanggung jawab. Hatinya diliputi dilema. Sebagai CEO, ia harus bersikap profesional dan tegas. Tapi sebagai seseorang yang diam-diam mulai peduli, ia tidak percaya Oni akan melakukan kesalahan sebesar itu. Celine memutuskan memanggil Oni langsung ke ruangannya. Saat masuk, Oni tampak letih. Matanya sayu, wajahnya kusut, tapi sorot matanya tetap jujur. Apa kamu benar-benar tidak melakukan kesalahan itu, Oni? Tanya Celine. Suaranya tenang, tapi tajam. Oni mengangkat kepala, menatap langsung ke arah Celine. Saya bersumpah, Mbak. Saya tidak pernah mengubah angka itu. Semua laporan yang saya buat selalu saya cek berulang kali. Hening beberapa saat. Celine menatap dalam-dalam. Ia bisa membaca ketulusan dari wajah Oni. Tapi di sisi lain, tekanan dari manajer dan pemegang saham semakin besar. Kalau ia membela Oni tanpa bukti, reputasinya sendiri sebagai CEO bisa dipertaruhkan. Baiklah, kata Celine akhirnya. Kalau begitu, buktikan. Temukan siapa yang sebenarnya bermain di balik laporan itu. Kamu punya waktu 3 hari. Kalimat itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Celine memberinya kesempatan. Di sisi lain, itu juga beban yang sangat berat. Oni keluar dari ruang CEO dengan langkah goyah. Ia tahu dirinya tidak salah. Tapi bagaimana cara membuktikan? Ia hanyalah staf kecil tanpa akses besar. 3 hari terasa singkat sekali,
Malam itu Oni tidak bisa tidur. Ia kembali ke kantor diam-diam, meminjam akses komputer dengan alasan lembur. Ia memeriksa file demi file, membandingkan catatan yang ia buat dengan data yang sudah masuk sistem. Dan akhirnya, ia menemukan sesuatu. Ada log aktivitas yang menunjukkan seseorang masuk ke file setelah ia terakhir kali menyimpannya. Nama yang tertera di log itu membuat darah Oni berdesir. Dika besoknya, Oni mencoba mengonfirmasi langsung. Ia menemui Dika di pantry kantor. Dika, kenapa kamu utak-atik laporan yang saya buat? Tanyanya hati-hati. Dika langsung tersenyum sinis. Bukti apa kamu punya? Jangan asal nuduh. Saya lihat log komputer. Namamu ada di sana. Dika mendekat, suaranya rendah tapi tajam. Kamu pikir siapa yang akan percaya sama anak baru kayak kamu? Semua orang udah yakin kamu yang salah. Kalau aku bilang kamu fitnah, kamu habis. Ucapan itu membuat Oni semakin sadar. Ini bukan sekadar masalah laporan. Ada orang yang sengaja menjatuhkannya. Hari ketiga tiba. Celine memanggil Oni lagi untuk mendengar laporannya. Di ruang rapat, sudah hadir manajer divisi dan beberapa pimpinan lainnya. Oni berdiri di depan semua orang, dengan kertas hasil penyelidikannya. Saya bukan pelakunya, kata Oni dengan suara mantap. Ia lalu menunjukkan salinan log komputer, menjelaskan dengan sederhana, tapi jelas bahwa ada aktivitas dari akun Dika yang terjadi setelah ia terakhir kali mengedit file. Semua mata beralih ke Dika. Wajahnya memerah. Ia mencoba membantah, tapi kata-katanya terdengar terbata. Itu mungkin salah sistem. Celine menatap tajam. Salah sistem atau salah orang? Ruangan hening. Akhirnya, setelah didesak, kebenaran terungkap. Dika mengaku telah mengubah angka-angka laporan agar terlihat seolah-olah Oni yang melakukan kesalahan. Alasannya sederhana, ia iri karena atasan mulai memperhatikan Oni, keputusan besar pun diambil saat itu juga. Celine dengan tegas memecat Dika karena terbukti melakukan kecurangan. Sementara Oni, untuk pertama kalinya mendapat tepuk tangan dari sebagian pimpinan atas keberaniannya membuktikan kebenaran. Namun, keputusan paling besar justru datang dari hati Oni sendiri. Setelah semua selesai, ia menemui Celine secara pribadi. Terima kasih, sudah percaya sama saya Mbak. Kalau waktu itu Mbak nggak kasih kesempatan, mungkin saya sudah hancur. Celine menatapnya lembut, berbeda dari biasanya. Kamu yang buktikan sendiri kalau kamu layak dipercaya Oni. Itu bukan karena saya. Momen itu menjadi titik balik yang lebih dalam. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal perasaan. Di balik semua tekanan, Oni sadar bahwa rasa hormatnya pada Celine perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Dan Celine, meskipun masih menyangkal dalam hati, merasakan hal yang sama. Namun, setelah kasus Dika terbongkar, suasana di kantor perlahan mulai berubah. Nama Oni yang tadinya dipandang rendah, kini mulai mendapat respek. Rekan-rekan yang dulu meremehkannya, kini melihatnya dengan cara berbeda. Banyak yang akhirnya sadar, di balik penampilan sederhananya, Oni punya keberanian dan integritas yang kuat. Ia bukan sekadar karyawan baru yang nebeng nama besar Celine, tapi seseorang yang bisa diandalkan. Bahkan Pak Hendra, manajer divisi yang dulu sempat keras padanya, suatu hari mendekatinya. Oni, saya akui, saya salah menilai kamu. Kerja bagus kemarin. Terus pertahankan, ya Oni hanya bisa tersenyum, menunduk sopan. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Meski begitu, gosip di kantor soal kedekatan Oni dan Celine tidak hilang begitu saja. Bisikan-bisikan masih ada, meskipun lebih pelan. Namun, Oni memilih tidak ambil pusing. Ia sadar, mulut orang tidak bisa dikendalikan. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus membuktikan diri lewat kerja keras. Sejak kasus itu, Celine semakin yakin bahwa ia tidak salah memberi kesempatan pada Oni. Diam-diam, ia juga makin sering memperhatikan perkembangan Oni. Sesekali, Celine mengajaknya bicara di ruangannya. Kadang membahas pekerjaan, kadang hanya percakapan ringan. Suatu sore, setelah rapat panjang, Celine berkata, "Kamu tahu, Oni jarang sekali saya melihat orang yang bisa bertahan dengan tekanan sebesar itu. Kebanyakan sudah menyerah sejak awal." Oni menunduk, sedikit tersenyum. "Saya juga hampir menyerah, Mbak. Tapi kalau saya menyerah, berarti saya nggak menghargai kesempatan yang sudah dikasih." Celine terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kata-kata Oni membuat hatinya hangat, hari-hari berikutnya, Oni makin sibuk.
Ia dipercaya menangani proyek kecil bersama tim. Tugas itu awalnya terasa berat, tapi ia melihatnya sebagai kesempatan. Dengan tekun, ia memimpin tim kecil itu hingga proyek selesai lebih cepat dari target. Atasan pun semakin kagum. Dampaknya jelas terlihat. Oni mulai diakui sebagai salah satu karyawan yang berpotensi. Beberapa kali namanya disebut dalam rapat evaluasi bulanan. Bagi Oni, itu pencapaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang pengangguran yang dulu bahkan diusir saat mau beli makan, kini ia berdiri di tengah gedung besar dengan pencapaian nyata. Namun, perubahan besar itu tidak hanya terjadi di kantor. Dalam dirinya, Oni merasa hidupnya lebih berarti. Ia mulai punya tujuan, punya arah, dan yang terpenting, punya rasa percaya diri yang selama ini hilang. Meski begitu, ia tidak melupakan masa lalunya. Setiap kali gajian, sebagian uang selalu ia sisihkan untuk bersedekah ke musola tempat ia pernah tidur dulu. Ia juga sering mampir ke warung makan kecil yang dulu pernah mengusirnya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia sudah melewati masa itu. Suatu hari, ketika ia sedang makan siang di kantin kantor, beberapa teman mulai berani bertanya blak-blakan. "Nih Oni, jujur aja, sebenarnya kamu ada hubungan khusus gak sih sama Bu Selin?" Oni tersedak mendengar pertanyaan itu. Wajahnya memerah. "Apa-apaan sih? Saya ini cuma staf biasa. Bu Selin itu bos besar, mana mungkin N." Tapi di dalam hati, Oni tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Memang ada sesuatu yang berbeda setiap kali ia bersama Selin. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, Selin pun sebenarnya merasakan hal yang sama. Di balik kesibukannya sebagai CEO, ada rasa tenang setiap kali berbicara dengan Oni. Bukan karena Oni hebat atau kaya, tapi karena ia tulus. Sesuatu yang jarang ditemui di dunia bisnis yang penuh kepura-puraan. Namun, mereka berdua sama-sama sadar ada batas tipis yang memisahkan. Jika mereka terlalu dekat, gosip akan semakin liar. Jika mereka menjaga jarak, perasaan yang mulai tumbuh akan semakin sulit dipendam. Di tengah dilema itu, datanglah sebuah undangan rapat besar dengan para investor. Perusahaan sedang menyiapkan proyek ekspansi, dan Selin membutuhkan presentasi yang solid. Entah bagaimana, Oni diminta membantu menyiapkan laporan data untuk presentasi itu, dan tugas itu bukan main-main. Jika berhasil, reputasi Oni akan semakin naik. Tapi, jika gagal, bukan hanya dirinya, bahkan, Selin pun bisa dipandang buruk oleh investor. Malam sebelum rapat besar, Oni lembur sendirian di kantor. Ia menatap layar komputer dengan mata lelah, tapi semangatnya tidak padam. Ia tahu, kesempatan ini bisa menjadi titik balik berikutnya dalam hidupnya. Di tengah kesibukan itu, Selin tiba-tiba muncul. Ia membawa 2 gelas kopi. Kamu belum pulang juga?" tanyanya lembut. Oni menggeleng. "Belum, Mbak. Saya masih harus pastikan semua data rapi." "Besok penting banget kan?" Selin meletakkan kopi di mejanya, lalu duduk di kursi sebelah. Sejenak, mereka berdua terdiam. Hanya suara ketikan keyboard yang terdengar. Lalu Selin berkata pelan, "Kamu tahu, Oni, kalau kamu berhasil besok, banyak hal akan berubah. Bukan cuma buat kamu, tapi juga buat saya." Oni menoleh, sedikit bingung. "Maksudnya?" Selin menatap matanya dalam. "Kamu akan mengerti nanti." Kata-kata itu membuat jantung Oni berdegup lebih kencang. Pagi itu, kantor tampak lebih sibuk dari biasanya. Rapat besar bersama para investor adalah momen penting bagi perusahaan. Semua orang terlihat tegang, menyiapkan bahan presentasi, merapikan berkas, hingga memastikan ruangan rapat benar-benar siap. Noni datang dengan pakaian terbaik yang ia punya. Kemeja putih bersih yang sudah disetrika rapi, celana kain hitam, dan sepatu yang meski tua tapi dipoles agar terlihat layak. Ia membawa flash disk berisi data presentasi yang sudah ia kerjakan semalaman. Hatinya berdebar, bukan hanya karena takut salah, tapi juga karena sadar bahwa apa yang ia lakukan hari ini bisa berdampak besar bagi dirinya, dan juga bagi Selin. Saat rapat dimulai, para investor duduk dengan wajah serius. Mereka adalah orang-orang penting, berpengaruh, dan tidak mudah diyakinkan. Selina memimpin jalannya presentasi, menjelaskan strategi perusahaan dengan tenang dan penuh wibawa. Semua mata tertuju padanya. Kemudian, tibalah giliran Oni. Ia maju ke depan untuk menjelaskan data pendukung. Awalnya, suara Oni agak bergetar. Namun,
ia mengingat kembali semua perjuangan yang sudah ia lalui, dari diusir di warung makan, sampai dituduh salah di kantor. Semua rasa sakit itu kini menjadi kekuatan. Dengan perlahan tapi pasti, ia menjelaskan grafik, angka, dan analisis. Ia tidak menggunakan bahasa rumit, melainkan cara sederhana yang mudah dipahami. Beberapa investor yang tadinya terlihat kaku, mulai mengangguk-angguk, bahkan mencatat penjelasannya. Ketika Oni selesai, ruangan hening sejenak sebelum akhirnya terdengar tepuk tangan ringan. Salah satu investor berkata, "Data ini jelas dan mudah dimengerti. Saya suka cara kalian mempresentasikan." Hati Oni hampir melompat. Ia menoleh ke arah Celine, dan wanita itu tersenyum bangga. Rapat itu berakhir sukses. Para investor setuju mendukung proyek ekspansi perusahaan. Semua orang di tim bersorak lega. Bagi Oni, itu lebih dari sekadar keberhasilan kerja. Itu adalah bukti bahwa dirinya benar-benar mampu berdiri di tempat yang dulu ia pikir mustahil. Setelah rapat, Celine memanggil Oni ke ruangannya. "Selamat, Oni. Kamu luar biasa hari ini," itu ucapnya. Oni menunduk, tersenyum canggung. "Itu semua karena Mbak percaya sama saya. Kalau enggak, saya enggak akan pernah punya kesempatan." Celine menggeleng pelan. "Tidak. Itu karena kamu sendiri yang berjuang. Saya hanya membuka pintu. Kamu yang melangkah masuk." Hening sejenak. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang sulit disembunyikan. Sebuah rasa yang sudah lama tumbuh, tapi selalu ditahan oleh logika. Oni akhirnya berkata dengan suara pelan, "Mbak, saya tahu posisi saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa. Tapi saya ingin bilang, apapun yang terjadi ke depan, saya benar-benar menghargai setiap kesempatan dan kebaikan yang Mbak berikan." Celine menatapnya lembut, lalu tersenyum. "Dan kamu harus ingat, Oni, nilai seseorang bukan ditentukan dari seberapa kaya atau tinggi jabatannya, tapi dari hati dan ketulusan." Kalimat itu menancap dalam di hati Oni. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai, bukan karena penampilan, bukan karena status, melainkan karena dirinya sendiri. Dan hari-hari berikutnya, kehidupan Oni berubah drastis. Ia mulai mendapat tanggung jawab lebih besar di kantor. Rekan-rekan yang dulu meremehkan, kini justru sering meminta bantuannya. Perlahan, gosip miring pun memudar, tergantikan oleh rasa hormat. Di luar pekerjaan, hubungan Oni dan Celine makin erat, meski tetap mereka jaga dengan hati-hati. Bukan hubungan yang diumbar, tapi sebuah ikatan yang tumbuh alami. Ada rasa saling menghargai, saling mendukung, dan saling percaya. Suatu malam, ketika mereka pulang dari sebuah acara perusahaan, Oni memberanikan diri berkata, "Mbak, saya mungkin nggak bisa menjanjikan kemewahan. Tapi saya bisa janji, saya akan selalu berusaha jujur dan setia." Celine menoleh, menatapnya dalam. "Itu sudah lebih dari cukup, Oni. Kadang, kejujuran dan ketulusan jauh lebih berharga daripada apapun." Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan, keduanya tersenyum. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji muluk. Hanya dua hati yang menemukan kenyamanan satu sama lain. Perjalanan Oni dari seorang pria pengangguran yang diusir saat ingin membeli makan, hingga menjadi seseorang yang dihormati di perusahaan besar, adalah bukti bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Semua berawal dari satu titik kecil, sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang wanita yang melihat lebih jauh dari sekadar penampilan. Dan dari situ, Oni belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan diri sendiri, jangan pernah menyerah, karena kesempatan bisa datang di saat yang tidak terduga. Yang terpenting adalah bagaimana kita siap menyambutnya dengan hati yang jujur, dan keberanian untuk melangkah.